Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Nugroho Pratama, MTM atau NIM saya itu berurut nomor 52001183. Di sini prodi saya itu Teknik Elektro kelas B. Mata kuliah saya itu Dasar Telekomunikasi. Dosen pembimbing itu Pak Setio Nuryadi. Sarjana Teknik. Ini saya akan mempresentasikan teknik multiplexing, yaitu teknik multiplexing, yaitu Flash Question Division Multiplexing, yang disingkat FDM. Flash Question Division Multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth, yaitu saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dilokasikan oleh pasangan eternitas yang berkomunikasi. Yaitu, di sini adalah konsep FDM. Dari pengguna FDM adalah pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, di dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran langganan digital yang dikenal sebagai modem ADSL, yaitu Asymmetric Digital Subscriber Loop. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknik fragmentation divisi multiplexing itu. Nah, itu kelebihannya. Yang pertama, fragmentation division multiplexing yaitu disebut atau disingkat FDM. Tidak sensitif terhadap parameter perkembangan keterlambatan. Ini persamaan saluran channel equation yang diperlukan untuk sistem FDM tidak kompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM, in division multiplexing. Yang kedua itu fragmentation division multiplexing, yaitu FDM lebih sederhana, populer dengan radio, TV, atau kabel. Yang terakhir yaitu semua penerima seperti telepon tidak perlu berada di lokasi yang sama. Kekurangannya adalah kebutuhan yang memfilter bahan pas agar relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Penggunaan fitur tersebut biasanya digunakan dalam transistor, yaitu receiver. Yang kedua, frekuensi yang dibagi-bagi lama-lama akan habis karena terbatas. Yang ketiga yaitu masalah noise karena sinyal analog imbang dengan bandwidth dibatasi oleh rentang. Yang selanjutnya yaitu TDM atau yang kepanjangannya itu Thin Division Multiplexing. Thin Division Multiplexing ini adalah sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui suatu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal. Transmisikan dengan pada periode waktu tertentu. Yaitu TDM menerapkan prinsip pergila waktu, pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan suatu slot waktu, yaitu time slot, bagi yang pemakaian saluran pusat. Artinya bandwidth yang dipisahkan menjadi channel-channel kecil band yang berdasarkan waktunya. Salah satu permasalahannya yaitu dari utama dari TDM ini adalah bandwidth yang dilokasikan ke sejumlah koneksi. Hanya dilokasikan ke koneksi tersebut, baik sedang digunakan maupun tidak digunakan. Jadi kita tetap membayar untuk kapasitas yang tidak digunakan. Hal ini mengakibat TDM cukup mahal. Ya, yaitu prinsip TDM yang menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan slot-slot waktu, yaitu tim slot berbagai pemakaian saluran besar. Nah, TDM juga biasa digunakan untuk komunikasi point-to-point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data yang mudah dilakukan. TDM lebih efisien daripada FDM. TDM division multiplexing dibagi menjadi dua, yaitu cross TDM. Dan yang keduanya yaitu cross-node TDM. Cross-node TDM itu disebut dengan cross-node tim slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana tim slot di tiap sumber ditransmisikan. Dan bagaimanapun sumber mempunyai data untuk dikirimkan, dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda, yaitu division multiplexing dimungkinkan apabila data rate yang dicapai oleh media transmisi lebih besar daripada data rate sinyal digital yang akan dikirim. Yaitu TDM yang misalnya yang disebut juga Thin Division Multiplexing. Mungkin apabila data
yang dapat dicapai oleh media transmisi lebih besar daripada rate sinyal digital akan dikirim. Ya, itu yang kedua, asynchronous TDM. Asynchronous TDM yang dikenal juga sebagai stasiun TDM atau itu ya itu disebut TDM. Pada asynchronous TDM banyak kasus slot kosong tidak berisi data statistikal TDM. Memanfaatkan fakta bahwa tidak semua terminal mengirim data setiap saat, sehingga data rate yang pada saluran output lebih kecil penyumbahan data ke semua terminal. Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line, maka pada proses DM ya itu sampling hanya dilakukan line yang aktif saja. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknik in division multiplexing, yaitu ini yang pertama menekankan efisien transmisi, yang kedua dan teknologi paling aktif untuk mengupgrade sistem analog yang ada ke digital. Yang ketiga layanan untuk konsen dan dual mode. Yang keempat yang paling cocok untuk transmisi digital. Itu yang kekurangannya itu yang pemborosan bandwidth. Yang kedua itu telah memiliki slot waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga mempunyai limbah bandwidth. Yang keempat diperlukan komunikasi. Yang selanjutnya space division multiplexing. Itu space division multiplexing yang disebut SDM adalah teknik multiplexing yang tidak lebih dari penyediaan saluran bandwidth oleh beberapa jalur fisik, yaitu beberapa pasang kabel atau serat optik. Semuanya dari contoh dari SDM itu adalah penggunaan 25 pasang kabel untuk membawa dari 25 pengguna individu lokasi pelangganan ke lokasi kantor pusat perusahaan telepon lokal. Nah, contohnya gambar seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari SDM, yaitu space division multiplexing. Nah, yang kelebihan itu mudah untuk tidak dan ditambahkan yang kedua itu penambahan link. DM baru berarti menaikkan strong total. Yaitu yang kedua, biaya tergantung pada biaya poolingnya. Itu kekurangannya. Nah, yang selanjutnya itu biaya perangkat meningkat sesuai dengan jumlah pengguna, modulasi dan demulasi. Modulasi adalah proses penumpukan informasi yang terkandung dalam sebuah rentungan frekuensi pada sedang frekuensi pembawa. Misalnya sinyal yang ditampilkan adalah sinyal yang berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Dengan pemahaman karakteristik masing-masing sinyal, maka modulasi dapat digunakan untuk transmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas atau jauh. Nah, sedangkan demulasi adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa current wave yang termodulasi oleh rangkaian. Jadi sinyal informasi yang dikeluarkan dari frekuensi karir yang menjadi sinyal aslinya. Demulasinya adalah proses yang berlawanan dengan modulasi. Nah, beberapa tujuan modulasi yaitu transmisi menjadi efisien, mudah memancarkan. Yang kedua itu yang masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Yang ketiga itu menekan draw atau interferensi. Yang keempat untuk memudahkan mengatur alokasi frekuensi radio. Yang keempat atau yang kelima atau yang terakhir untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Dan fungsi modulasi yaitu sinyal informasi biasanya memiliki spektrum yang rendahnya dalam rentan untuk diganggu oleh noise, sedangkan pada transmisi yang dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi. Ini dibutuhkan modulasi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah spektrum yang lebih jauh tinggi. Dan fungsi modulasi agar mengubah untuk menempatkan frekuensi yang rendah menjadi frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan menjadi media transmisi. Ya, itulah sekian presentasi dari saya. Bila salah
kepada teman-teman mohon maaf, bila Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.